11 Banyuwangi, Madrasah Inovasi Entrepreneur Coffee naik kelas. Mari kita mewawancarai Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 11 Banyuwangi sebagai penanggung jawab dari Entrepreneur Coffee naik kelas. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Ini saya mau tanya-tanya nih Bu, bagaimana sih Coffee Entrepreneur atau program dari Coffee Entrepreneur ini yang ada di MTSN 11 Banyuwangi? Ya, baik ya. Jadi ini Rani Ketua OSIM ya, sudah Duta Kopi Entrepreneur. Alhamdulillah. Jadi begini, alhamdulillah madrasah kita MTSN 11 ini di tahun ini kita memprogramkan madrasah inovasi mengambil yaitu entrepreneur kopi naik kelas ya. Jadi entrepreneur sendiri itu kan jiwa wirausaha. Jadi kami ini membranded madrasah ini dengan melihat kearifan lokal ya, karena di Kalibaru ini di MTS 11 ini kan mayoritas wali murid ini banyak yang petani kopi. Nah ini bagaimana siswa-siswi ini di sini ini kita ajarin cara wirausaha, pengolahan kopi bisa menjadi naik kelas gitu. Saya juga penasaran, bagaimana sih cara pengolahan dari kopi naik kelas ini Bu? Nah, gitu ya. Jadi gini, yang dikandung maksud kopi naik kelas ini adalah kopi yang biasa-biasa, yang biasanya dijual dari petani yang sudah usia 20.000 itu bisa menjadi atau seharga 200 per kilo atau bahkan sampai 500, bahkan ada yang sampai 1 juta ya. Dari 20.000 menjadi 200 bahkan 1 juta. Nah ini bagaimana kok bisa? Ini ternyata kopi kita olah, kita fermentasi ya. Jadi untuk pengolahan fermentasi nanti bisa disaksikan dalam video karena cukup panjang ya, bisa 2 bulan sampai 3 bulan. Jadi kopi fermentasi ini menjadi kita buat cita rasa kopi itu semakin nikmat, semakin terasa kopinya gitu, ya. Nanti bisa lihat di video yang ada setelah ini. Proses pertama yaitu pensortiran buah kopi. Buah kopi dipilih yang berwarna merah atau yang sudah matang. Lalu kita buang tangkai yang ada di kopi tersebut. Proses selanjutnya yaitu proses perambangan. Memisahkan kopi yang berkualitas super dan kopi yang berkualitas upkir dengan cara memasukkan buah kopi ke dalam air. Buah kopi yang terapung adalah kopi yang berkualitas upkir. Sedangkan buah kopi yang tenggelam adalah kopi yang berkualitas super. Buah kopi yang berkualitas super akan melalui proses fermentasi. Buah kopi yang berkualitas super direndam selama kurang lebih 24 hingga 36 jam dengan tujuan untuk menghilangkan keasaman bawaan dari buah kopi. Setelah proses perendaman, buah kopi ditiriskan dengan cara dibuang airnya. Kemudian kopi dikemas pada kantong plastik, lalu ditutup rapat dan disimpan pada tempat yang teduh dan tidak lembab. Buah kopi disimpan dalam kantong plastik dengan suhu yang hangat dan plastik tidak boleh bocor jika bisa ditutup dengan kain hitam. Pada hari ke-6 setelah kopi dibekam selama 5 hari, kopi dijemur di bawah sinar matahari langsung atau di bawah atap UV maksimal selama 3 jam. Kopi diangkat lalu disimpan pada tempat yang teduh setelah proses penjemuran pertama. Tunggu selama 1 hingga 2 jam hingga kopi dingin kembali. Kemudian masukkan kopi ke dalam kantong plastik dan dibekam selama 7 hari. Proses penjemuran kedua. Kopi dijemur di bawah sinar matahari langsung atau di bawah atap UV selama 3 jam pada hari ke-8 setelah kopi dibekam selama 7 hari. Kopi disimpan di dalam kantong plastik yang tertutup rapat. Plastik tidak boleh bocor dan diusahakan kedap udara.
Kopi dijemur di bawah sinar matahari langsung atau di bawah atap UV selama 3 jam setelah proses pembekaman ketiga. Proses bekam dan penjemuran buah kopi dilakukan terus-menerus hingga kurun waktu 3 bulan atau lebih untuk mendapatkan aroma buah kopi yang khas. Aroma buah kopi dari proses bekam pertama hingga akhir berbeda. Tercium aroma buah kopi yang wangi dan manis seperti aroma anggur. Buah kopi dapat dikeringkan setelah dirasa cukup selama proses bekam, yaitu 3 hingga 4 bulan. Buah kopi dipecah menjadi green bean atau biji kopi. Kopi dihaluskan lalu dimasukkan ke dalam kemasan supaya kualitas kopi tetap terjaga. Jadi bubuk dituangkan ke dalam filter. Jangan lupa buatlah cekungan di tengah-tengah agar memudahkan proses penyeduhan. Tingkat air yang kita gunakan hanya mencapai 90 derajat Celcius untuk mengurangi rasa hangus pada kopi. Selanjutnya lakukan penyiraman ke bubuk kopi yang sudah berada di dalam filter dengan takaran air sebanyak 300 ml. Luar biasa. Saya Hidayah, pengawas madrasah dari Kabupaten Sumeneb. Saya Nukman, Kepala MTSN 11 Blitar. Sahnawi, Kepala MTS Negeri 3 Lumajang, sudah mencoba, Sudah membuktikan, sudah merasakan kopi dari anak-anak kita di MTS 11 Banyuwangi. Rasanya sangat luar biasa. Mantap, maknyus dan kerenyes-kerenyes, pasti nagih. Kalau tidak mencoba akan rugi, tidak merasakan nikmatnya sensasi kos. Terima kasih. Selamat dan sukses atas Madrasah Entrepreneur Kopi naik kelas, oke? Satu lagi nih Bu, harapan Ibu ke depannya apa sih Bu? Oke, jadi memang setiap ada program pasti ada tujuan, ada manfaat, ya ada harapan yang kita inginkan. Jadi keinginan madrasah dengan entrepreneur kopi ini namanya kopi naik kelas ya. Harapan kami bagaimana anak-anak siswa-siswi MTS ini yang termasuk menjadi duta kopi entrepreneur ini lulus dari sanawiyah nanti punya keterampilan, punya ilmu, punya bakat untuk mengembangkan
kopi-kopi yang dimiliki ya, karena rata-rata yang ikut duta kopi ini adalah wali muridnya adalah petani kopi, jadi mereka bisa menjadi pengusaha kopi yang sukses. Terima kasih Ibu, semoga harapan Ibu bisa terlaksana dengan baik dan MTS dikenal oleh seluruh masyarakat Banyuwangi, bukan hanya Banyuwangi, mungkin sampai seluruh Indonesia. Dunia ya. Sukses terus untuk kopi naik kelas. Program inovasi madrasah.